Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam silaturahmi, salam budaya, salam Ciliwung untuk kita semua. Salam Jawara Peci. Ya, dimana nama Jawara Peci kita berdiri itu dari tahun 2001 ya. Dari tahun 2001 itu kita buka saung namanya Jawara Peci. Apa itu Jawara Peci? Kita ambil siloka, sebetulnya siloka Jawara Peci. Dulu banyak para jawara di Ciliwung ini ya, saudagar, kaum Jawa. Orang Betawi dulu memang banyak di sini, tapi Betawi kita campuran, ada dari Bugis, ada dari kaum Gujarat, mana ya, pokoknya ada yang dari Datuk lah apa, ada dari Cina keturunannya. Kayak Awin silang dengan kaum-kaum kita di sini, orang kita. Di sisi lain kita Jawara Peci adalah jaringan warga peduli Ciliwung, karena dulunya kakek nenek buyut kita itu punya kebun. Nah, punya kebun di Ciliwung, di Condet, khususnya Condet ini dari hulu sampai hilir. Semua kakek nenek buyut orang-orang tua dulu, orang tua kita dulu pernah punya kebun di sisi Ciliwung, bahkan di darat juga punya. Nah, tapi yang terkenalnya di Ciliwungnya. Yang terkenal di Ciliwungnya karena apa? Ciliwung tuh tempat orang-orang dari mana-mana datang, pada mandi, pada nyuci, ya istilahnya pada pengen lihat pemandangan yang dari Kampung Tengah, Batu Ampar, yang dari Kampung Gedong, yang dari mana-mana itu. Nah, mereka pengen lihat keasliannya. Nah di situ tentunya di wilayah Ciliwung ada orang yang punya. Siapa sih? Di situ namanya ada suatu nama yang disebut dermaga, orang kita bilang dulu, sekarang ini namanya dermaga. Ternyata di situ disebut pangkalan. Pangkalan di sini yang kita miliki di Jawara Peci adalah pangkalan Nek Mila. Nah, itu nenek kita. Ada lagi di bawahnya lagi pangkalan Nek Idot atau Nek Hamidah. Nah, itu punya Nek Hamidah yang sekarang ini ada di Jawara Peci yang saung yang kedua. Dulu kakek kita punya saung, itu punya pangkalan, itu ada suraunya, ada langgarnya, ada musola kecil. Dari langgar itu alhamdulillah mereka pada datang pada ini dan sambil bercocok tanam, menanam pohon salak, pohon singkong, pohon sebagainya. Di sini kita memang juga ikut melestarikan kuliner budaya Betawi di sini. Nah, yang pertama kita di sini ada namanya bir petok. Itu minumannya, kulinernya. Yang kedua ada emping condet. Ada emping condetnya, ada tuh emping condet. Ada, cuma belum kita goreng. Nah, bir petok ini ada pohon secangnya. Di mana-mana nggak ada, ambil dari Jawa. Kita ada pohon secangnya. Di situ gua monyet. Di sini ada gua monyet. Ada kebun salak dan duku yang bakal dijadikan destinasi. Itu kebun salak dan dukunya ada, kurang lebih ada 4 atau 5,7 hektar ada di belakang kita. Kita nggak bisa sendiri untuk melestarikan budaya ini. Teman-teman yang pada ikut, ayo, karena alhamdulillah sekarang sudah mulai mereka pada buat. Nah, jadi masing-masing untuk mempunyai hasil karya mereka sendiri. Dodol, emping, uli goreng, pisang, semuanya ada. Pisang kepok, tanam. Oh, di kukus ya, sendiri, Bang? Ada kisah nggak, Bang? Ada. Emang ngopi dikit. Silakan. Nah, tentang latar belakang saya, kenapa saya buka Jawara Peci. Latar belakang saya, ya saya pernah juga sih memang belajar. Dari kerja udah capek, kemana-kemana, ngelantau kemana-mana, sampai Banyuwangi, ujungnya Bali, sampai ujungnya Jawa, Banyuwangi, Muncar, Rajagan, apa udah semua, sampai Banten, Cilegon, Kopo, Serang, itu udah, sampai kerja di Priuk, pergudangan saya pernah juga, kepala kepala gudang. Nah, tetap aja kerja pangkatnya berhenti. Tuh orang condet nggak betah. Walaupun udah kemana-mana, kerja pangkatnya berhenti. Ya, nggak ada itu. Tetap kembali ke orang tua. Nah, saya pernah kerja di Banyuwangi, Muncar, mau dapat jodoh, orang tua bilang, lu jangan, emang di condet nggak ada. Nah,
Pada waktu itu saya walaupun tukang pacul, saya sempat dapat beasiswa dari mantan pejabat. Waktu itu saya dekat dengan Pak Hayono Isman, mantan menteri. Udah nah, waktu itu saya dapat kuliah. Nah di situ ya intinya saya mau ambil ilmunya doang. Kalau gelar saya nggak penting, saya cuma ngambil ilmu, nah, istilahnya kuliahnya aja lah. Samsul, kamu lagi ngapain? Saya di rumah pak. Oh, kamu ngapain? Saya lagi macul pak. Loh, kamu saya kuliahin, saya ingin sarjana, kenapa kamu jadi mau macul? Kok kamu macul? Ya, ini emang kerjaan saya pak. Nah, pada saat itu saya diundang ke DPR sama beliau. Waktu itu beliau bekerja di DPR di Komisi 1 lantai 10. Di DPR sekian bulan, namanya orang Betawi, kerja 6 bulan bahkan 3 bulan juga merasa jenuh di DPR, yang dihadapin laptop, komputer, istilahnya ruang AC. Saya kagak betah, duduk doang. Saya nggak betah terus terang. Akhirnya saya ngomong, Pak, kalau bisa saya mundur diri lah Pak, mundur diri, atau saya kerja di rumah aja. Kita memang salah satu sisi itu penanaman ya, penanaman ya, walaupun kita macul, sampahnya kita pilah-pilah, mana sampah organik, yang organik mana non organik, nah, kita pilah-pilah. Dari non organik istilahnya itu kita bisa jadiin apa namanya, ondel-ondel. Yang organik kita jadikan pupuk. Nah, daun itu bisa jadi sumber kesuburan. Nah, buat yang non organik, plastik, botol-botol bekas, nah, alhamdulillah kita bisa lebur jadi gagang golok. Tuh, plastik aja bisa jadi gagang golok tuh, plastik resek yang katanya sekarang belanja nggak boleh pakai plastik. Itu kita lebur apa bisa jadi batu cincin. Terkait destinasi wisata, tentang sejarah, tentang peradaban, tentang budaya Condet. Waktu tahun 2000 saya bergabung, kebetulan saya belajar silat dengan pertama saya belajar dengan Kong Amsir. Nah, kedua pindah Kak, itu di pangkalannya belajar silat dengan Kong Amsir. Waktu itu ada Kong Tahmid, itu belajar di pangkalan Ki Bajer. Nah, di situ ada rumah Betawi, salah satu yang rumah tua Betawi punya Ki Bajer. Kalau dibuka Instagram atau apanya, Yayasan Alang-Alang ada di situ. Nah, mereka juga datengin artis, bule segala macam. Sampai saya buat malam ketupat lepas di Kampung Jawa. Karena bukan belajar budaya Betawi aja, ternyata turis-turis banyak datang ke Astawana, ke Cagar Buah ini. Untuk apa? Untuk melihat pelestarian alam Condet, khususnya Ciliwung, khususnya kebun salak buah dan duku. Tahun 2000 itu belum ada pembebasan. Nah, itu kita udah mempertahankan supaya jangan dijual rumah-rumah orang Condet, karena akan ada dibuat cagar budaya itu. Nah, SK-nya dari Pak waktu Gubernur Ali Sadikin ya tahun 70-an. Dua 2006 2007 terjadi banjir bah waktu itu. Ini pohon salak bantaran Ciliwung itu 2006 2007 itu banjir. Habisnya sama banjir. Karena banjir waktu itu sangat besar hingga memutuskan yang namanya jembatan-jembatan. Ya. Waktu itu saya udah bikin 2007 saung saya sampai ke bawah waktu itu. Rumah banyak yang longsor. Bahkan saya sempat datangin artis-artis tahun 2006 2007 itu, artis-artis pada datang. Bahkan orang bule apa. Itu ada di TV namanya Cek and Recheck kalau nggak salah dulu itu. Ulan Guritno saya datangi untuk sumbangan banjir kok seluruh saudara saya yang kena banjir. Itu saya sumbang dari Gedung Tinggi sampai Cawang Budi Asi sampai Cawang Kompor. Nah, dari Tanjung Hos itu insya Allah akan dirapikan lagi. Itu resimen Belanda dulunya, Tanjung Hos atau Gedung Tinggi yang dulunya kebakar tahun berapa itu, tahun 77 78 apa. Nah, saya masih SD waktu itu.
sekolah di sana itu kebakaran, sekolah di Kampung Gedong. Nah, itu akan diperbarui lagi, karena banyak sejarah, benda-benda sejarah juga di situ, Gedong Tinggi. Itu akan dibuatkan dermaga mungkin di situ nantinya sampai ke sini, sampai Kalibata. Celilitan itu nanti akan dibikin namanya waterway-nya mungkin di situ. Makanya terbangunlah nanti normalisasi. Ada lagi jembatan Haji Ilyas. Jembatan Haji Ilyas itu jembatan yang sekarang jadi jembatan kuning tuh. Alhamdulillah dilestariin jembatan kuning, karena dari dulu saya udah nulis nih nama pangkalan yang ada, udah ada nih pangkalan di sini yang saya sebutin dari ini ini banyak. Jadi teman-teman kalau memang ini dulunya bukan komunitas, dulu ini pangkalan, makanya saya sebut Jawara Peti, Jaringan Warga Peduli Ciliwung. Yang disebut Jawara siapa? Ya ini yang punya pangkalan. Nah, dari Gua Monyet di sini ada pangkalan Nek Idot atau Nek Hamida di sini, terus ada pangkalan Nek Mila, ada pangkalan Gedung Ki Rusuh, ada pangkalan Nek Tia, ada pangkalan Ki Saalim atau Ki Abbas. Di sini ada pangkalan Ki Daani, istri Nek Pat ini. Ini saya udah tulis dari tahun berapa ini? Dari tahun 2001. Bawah dapur kayu manis itu makom buaya sekarang sudah nggak terawat lagi ya, karena banjir apa terkikis, akhirnya rata lagi, kita rapiin lagi, ada makam itu. Nah, itu makam buaya putih, dimana pada tahun 9 saya masih kecil waktu itu koran aja baru pos kota. Orang banyak nyelawat dari mana-mana, dari Kalibata, Cawang, dari Kampung Makassar, semua datang ke ini. Ada juga makam Dato yang dibilang Batu Pangeran Astawana, adanya di wilayah Balekambang, tepatnya di Kelurahan Balekambang. Di situ ada juga makam Dato kita, ya Dato Sirun, Dato apa di sini yang kita catat nih, Dato Jiun. Ada juga makam-makam para leluhur kita juga tuh yang hafiz Quran, ya. Di situ Dato Simun, Dato Siun, Dato Sirun, bahkan sampai ke Pangeran Astawana. Dan di Dato Merah juga ada di daerah Batu Ampar ya, atau Kampung Tengah, Batu Ampar di situ makamnya Dato Merah. Di situ di wilayah itu termasuk wilayah yang benar-benar disinggahi datuk-datuk dari para leluhur keturunan kita, yang harus kita jaga nih Condet, biar benar-benar orangnya seperti dulu, seperti beliau lah, kakek nenek keturunan kita, supaya kita jaga. Itu terkait dengan makam Dato, khususnya banyak di sini makam-makam yang perlu kita jaga, terutama di makom, bukan makom keramat Growak, ada di kebun Astawana ini, kebun cagar buah Condet, yang kurang lebih luasnya hampir 5 hektar atau 5,7 hektar lah itu. Jadi saya rasa itu makam-makam yang harus kita jaga, kita perhatikan. Mungkin nanti kalau memang berkunjung bisa satu-satu kita tanyain lagi, di mana sih makam keramat Growak, di mana makam Pangeran Astawana, di makam datuk-datuk yang ada di Condet ini. Nanti bisa juga tanya teman-teman yang lainnya ya.